pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Tujuannya, yang pertama, untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Yang kedua, untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan ASI eksklusif. Setiap ibu hamil disarankan untuk melakukan kunjungan antenatal yang komprehensif dan berkualitas minimal 4 kali, yaitu 1 kali sebelum bulan keempat kehamilan, kemudian sekitar bulan ke-6 kehamilan, dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke-8 dan ke-9 kehamilan. Alat yang digunakan untuk melakukan antenatal care: yang pertama, timbangan; yang kedua, meteran untuk mengukur tinggi badan; ketiga, tensian; 4, suhu; kelima, stetoskop; keenam, pen light; ketujuh, monoural stetoskop; dan terakhir, Medline. Lalu, hal pertama yang harus kita lakukan ketika pasien datang, maka kita menganamnesa terlebih dahulu. Kita tanyakan nama suami, alamat, usia kehamilan, riwayat kehamilan, riwayat HPHT, riwayat persalinan dan alat kontrasepsi yang dipakai sebelum kehamilan, riwayat penyakit yang diderita, dan riwayat penyakit keluarga. Lalu selanjutnya keluhan yang dirasakan sekarang. Dan yang terakhir, mempersilahkan ibu hamil ke lab untuk periksa HB dan golongan darah. Dan memberitahu bahwa pemeriksaan HB diulang pada umur kehamilan trimester ketiga, serta pemeriksaan lab lainnya seperti protein, urin, dan reduksi urin. Lalu selanjutnya, melakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, dari mulai kepala terlebih dahulu. Kita inspeksi apakah terdapat kelainan di kepala seperti adanya benjolan atau lesi atau luka lainnya. Lalu kita lihat mata, apakah terdapat kelainan pada mata, misalkan konjungtiva berwarna pucat atau sklera berwarna kuning. Selanjutnya kita lihat telinga, apakah ada peradangan, ada tanda-tanda infeksi, atau adanya serumen. Dilanjut dengan hidung, kita lihat apakah ada lesi di kedua lubang hidung, ataukah ada kelainan lainnya. Selanjutnya kita lihat keadaan mulut pasien, apakah bersih atau tidak, giginya lengkap atau tidak, dan apakah terdapat pendarahan pada gusinya. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pengukuran panggul, lalu hasilnya kita catat. Dan selanjutnya melakukan pemeriksaan untuk Leopold 1, yaitu menentukan tinggi fundus uterus menggunakan Medline. Hasilnya catat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan untuk Leopold 2 dengan cara tangan kiri menahan dan tangan kanan melakukan palpasi secara bergantian. Ciri-ciri punggung bayi adalah panjang, datar, dan keras. Lalu selanjutnya kita bisa memulai dengan Leopold 3, yaitu memeriksa bagian tanda bayi sudah memasuki pintu panggul atau belum. Caranya, pegang bagian perut atas dan bawah, lalu goyangkan. Identifikasi bagian mana yang menonjol, lebar, dan melentik. Bagian itu merupakan bagian kepala janin. Yang selanjutnya yaitu untuk menentukan Leopold 4, yaitu untuk menentukan PAP atau bagian terendah janin. Identifikasi sudah sampai mana kepala janin. Untuk yang selanjutnya adalah mengecek DJJ atau denyut jantung janin dengan menggunakan monoural stetoskop. Nah, untuk DJJ ini ciri-cirinya, apabila DJJ lebih kencang dari nadi ibu, maka itu benar disebut dengan DJJ. Selanjutnya yaitu mengecek ekstremitas, yaitu untuk mengecek udim, karena biasanya orang yang sedang hamil kadar proteinnya sangat tinggi. Seringkali terjadi pembengkakan pada daerah kaki. Caranya yaitu kita tekan sedikit pada area kaki, lalu kita lihat apakah terdapat udim atau tidak. Lalu yang selanjutnya yaitu memberikan imunisasi TT1 sambil memberitahukan kapan ulangan pemberian TT2 yang akan datang. Nah, setelah semuanya selesai, maka petugas bisa memberikan penyuluhan tentang gizi ibu hamil, higien perorangan, perawatan payudara selama kehamilan,
dan juga pentingnya periksakan kehamilan secara rutin. Nah, setelah itu, petugas mencatat hasil dari pemeriksaan pada buku KIA, lalu menuliskan resep seperti kalsium laktat, Fe, atau vitamin lainnya.